Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Salam GTM. Salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Apa kabar pagi hari ini Bapak Ibu? Luar biasa, sehat amin. Baik, puji Tuhan, kita akan segera mulai ibadah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus pagi hari ini. Dan kita akan membaca terlebih dahulu satu ayat firman Tuhan. Saya akan bacakan buat kita semua di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan. Kami ada di tempat ini, kami datang mau beribadah, kami mau mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan hari ini kami merayakan kemenangan itu karena Yesus bangkit buat kami semua. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Dari awal hingga selesainya ibadah ini, biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Tuhan urapi seluruh pelayan Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan, baik yang sudah ada di tempat ini, demikian juga yang masih di dalam perjalanan. Tibakan di tempat ini dengan penuh semangat dan sukacita, dan biarlah kami bersama-sama mempermuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kami persembahkan ya Tuhan ibadah ini, kiranya Tuhan berkenan. Dan kami tahu ketika Tuhan berkenan atas ibadah ini, maka Tuhan memberkati setiap kami, bahkan mujizat terjadi di tengah-tengah ibadah ini. Terima kasih Bapa, kami mulai dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. النار كان بيني وبينك. عاصي موتي يا ابوي كما بيزرعتي. أمر لنا أن تمشيك بار إلى خخاي. أخوي أنا سنبرناش يتبع من خير بأنش. أنت ملك خداي. Venime omnes Deo mundo, et uno natus sum, testimonium veritati pereveam, omnes qui veritatem audiunt, vocem meam audiunt. وأنا أمرتكم تهبون بأريكم تلون ردافيكم غيرتهم تهبون أهابين لكم أطابتنا. يا داك
Segala puji hormat kemuliaan bagi Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kau telah mengosongkan dirimu dan berikan kemenangan bagi kami Tuhan. Saat ini kami mau memuji memuliakan nama-Mu Allah kami yang dahsyat. Juru selamat kami yang hidup kekal selama-lamanya. Dipuji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Dipuji bagi Allah kita. Haleluya. Dipuji, dihormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Dipuji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Dipuji, dihormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya,
Saatnya kita menari buat Tuhan. Tuhan sudah buat sesuatu yang dahsyat buat kita. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Serukan sama-sama. Dia telah menyatakan
awesome in His holy place. God is risen. Come and worship. God is risen. Come and praise Him. The enemy's overthrown. His power has been made known. Our God is awesome in His holy place. God is awesome. Our God is awesome in His holy place. Our God is awesome in His holy place. Karena Allah kita bangkit, mari kita semuanya bangkit, amin. Yang siap untuk bangkit buat Tuhan, katakan amin. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah
Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidup, katakan Yesus Kristus Tuhan. Kami datang sujud membawa hati kami Tuhan, sujud di depan tamu. Kami menaklukkan Tuhan, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penerus, Yesus Kristus Tuhan. Kami pandang kemuliaan, kami pandang kemuliaan. Ku pandang kemuliaan-Mu. Katakan Kau Imam, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Kami datang taklukkan hidup kami, sujud di depan Kau. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami, seluruh keberadaan kami. Taklukkan seluruh hidup. Haleluya Tuhan. Dalam tangan-Mu penuh, Kau Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang indah. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tamu-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penerus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan.
segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagi. Ini kami datang menyembah Tuhan, setiap kami pribadi lepas pribadi menyembah Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa
kasih, kami mempersilakan Bapak Pendeta Joko untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami sangat bersyukur kehadapan Tuhan di hari ini. Tuhan Allah yang berkuasa, Tuhan Allah yang senantiasa memberikan kemenangan atas kami. Kalau Tuhan bangkit dari kematian, maka kami siap ya Tuhan untuk bangkit. Hidup kami berkelanjutan, berkemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan. Hari ini kami memuji nama Tuhan, kami sudah mengagungkan nama Tuhan. Hati kami meluap dengan sukacita. Kiranya pujian penyembahan kami mengagungkan nama Tuhan berkenan di hadapan Allah. Dan sekarang saatnya kami buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus jamah kami, sehingga kami semua mengerti makna kebangkitan Yesus Kristus dalam hidup kami. Dan kami diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur, kami buka hati kami untuk kebenaran firman Allah. Dan kiranya Roh Kudus semakin mempertegas, memperjelas atas hidup kami semua. Dan kami semua pulang diberkati Tuhan hari-hari selanjutnya di dalam kasih penyertaan Tuhan dan bahkan kebahagiaan melingkupi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa siap menikmati berkat firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semua yang siap diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Sekali lagi salam. Salam GTM, salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Puji Tuhan, saudara, selamat Paskah, selamat bersukacita, dan terus damai sejahtera Tuhan melingkupi kita semua. Kita baca Alkitab kita di dalam Matius 28, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Agak panjang pembacaan Alkitab kita, tapi kiranya kita bisa menangkap dengan baik makna dari kebangkitan Yesus Kristus. Matius 28 ayat yang pertama saya baca demikian. Saudara nikmati firman Allah ini. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Jadi kalau hari Minggu itu dihitung sekarang ini hari pertama. Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ini adalah Maria ibu Yakobus, ada juga Salome, menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Mengapa ketika itu ada gempa bumi yang hebat? Saudara, ada satu tujuan bahwa malaikat Allah, satu malaikat Allah datang dengan tujuan untuk menggeser batu yang menutupi kuburan itu. Saya ulang lagi, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Saudara boleh membayangkan masyarakat sekitar itu, zaman itu. Terjadi gempa yang begitu hebat. Saudara, gempanya bukan dari bawah, tetapi datang dari atas. Bahwa turunlah satu malaikat, saudara, dengan tujuan untuk menggeser batu itu. Saya ulangi lagi ini. Betapa dahsyatnya kuasa Allah. Dan ini menarik perhatian seluruh orang yang ada di sekitar daerah itu. Alkitab mencatat, saudara, bahwa gempa ini hebat. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu juga terjadi gempa yang hebat sebelumnya, maksudnya bahwa bait Allah, tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Saudara, ini terulang lagi, gempa lagi. Ada apa? Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa orang-orang yang ketika itu antipati, orang yang anti Yesus ketika itu, saudara, mereka mulai memperhatikan, ini ada apa? Ini apa? Ada apa ini? Alam begitu meratapi kejadian-kejadian yang supranatural mengikuti keberadaan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu malaikat itu wajahnya bagaikan kilat. Saudara pernah melihat kilat ya? Petir, ya kilat terang agak putih kekuningan, saudara, dan pakaiannya
putih bagaikan salju. Kalau melihat salju, saudara, di sana ada arti kesejukan, ada putih yang sangat pemandangan yang begitu indah. Saudara, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ini satu malaikat turun. Saudara, bahwa kuburan itu bentuknya gua, rupanya ada yang menjaga. Penjaga-penjaga ini adalah tentara-tentara Romawi dan sebagian adalah orang-orang Yahudi. Mengapa harus dijaga? Karena pengikutnya Yesus Kristus itu banyak sekali. Jangan-jangan nanti dicuri, jangan nanti diambil. Maka dijaga, saudara, dan penjaga-penjaga itu perhatikan dengan baik. Gentar ketakutan, bahwa Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan gentar ketakutan, sangat takut dengan peristiwa itu. Saudara, ada pemandangan satu sosok yang begitu gemerlap, begitu luar biasa, berkilau-kilau, putih dan kilat wajahnya seperti kilat. Saudara, diiringi dengan backgroundnya adalah gempa. Penjaga-penjaga itu ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Saudara, orang-orang yang mati itu adalah wajahnya pucat. Tidak ada suara. Kalau saudara melihat wajah orang mati, saudara bisa membayangkan, mendeskripsikan sendiri. Wajahnya pucat, tidak bisa bergerak, kaku. Saudara yang kasih Tuhan, di sana terdiam 1000 bahasa. Penjaga-penjaga tidak satu. Saudara, mereka mengalami seperti itu. Mereka terdiam, mereka kaku, wajahnya pucat, tidak bisa bergerak. Karena apa, saudara? Ketakutan yang begitu luar biasa. Saya salah. Penjaga satu berkata demikian di dalam hatinya, tetapi tidak bisa bergerak. Matanya sudah mulai nanar, saudara, dan mengalami ketakutan yang begitu rupa, tetapi mau bergerak tidak bisa. Alkitab mengatakan mereka menjadi seperti orang-orang mati. Satu sisi adalah penjaga, satu malaikat turun dari surga. Saudara yang kasih Tuhan, ada satu kelompok wanita yang datang berkunjung ke kuburan itu. Jadi ada 3. Satu kelompok wanita ini, kemudian ada penjaga-penjaga yang mengawal kuburan itu, kemudian satu sosok datang dari surga. Itu adalah malaikat. Saudara, apakah para wanita ini juga mengalami ketakutan? Pasti. Pasti mengalami ketakutan. Tapi ketakutannya berbeda. Ketakutan penjaga yang tidak kenal Tuhan dengan ketakutan para wanita yang mengasihi Tuhan berbeda. Nangkep, katakan amin. Saudara, dan malaikat ini turun, saya mempermudah bayangan saja, saudara. Pasti mereka tidak dalam satu kelompok. Ya, saudara, saya mempermudah alam pikiran kita saja. Satu penjaga di kanan, satu penjaga ini di kanan, dan kelompok wanita ini di sebelah kiri. Dan seorang malaikat turun, sama-sama mengalami ketakutan, dan kemudian malaikat itu tertuju kepada para wanita yang mengasihi Tuhan ini. Saudara, perhatian Tuhan tertuju kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nangkep, katakan amin. Siapakah yang mengasihi Tuhan? Boleh lambaikan tangan saudara yang mengasihi Tuhan. Bahwa pandangan Allah tertuju, terarah kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan ini sedikit diabaikan. Coba saudara lanjutkan cerita ini. Demikian. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Maria, dan kemudian ada Magdalena, ada Salome, dan sebagainya. Janganlah takut. Mengalami ketakutan para wanita ini. Yang mengasihi Tuhan ini takut kepada Tuhan. Yang kelompok penjaga ini, takutnya adalah dia bersalah, dia melakukan sesuatu kepada orang yang kudus, ada sesuatu yang berbeda. Saudara, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah orang-orang yang terus berusaha untuk ketemu dengan Tuhan, mencari Tuhan. Saudara garis bawahi, mencari Tuhan. Dan lebih baik kita katakan bersama-sama, mencari Tuhan. Di depan ditambahi, aku suka mencari Tuhan.
dan saudara didapati sedang beribadah di gereja ini adalah saudara kelompok manusia, kelompok orang-orang yang mengasihi Tuhan dan kemudian mencari Tuhan. Maka saya berdoa seperti peristiwa ini, Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya berjumpa dengan saudara. Dan kemudian berkata, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Saudara yang kasih Tuhan, kemudian ada pemandangan yang menarik. Ia tidak ada di sini. Dan malaikat itu mengajak masuk kepada ke para wanita ini ke kuburan. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Beberapa langkah mereka masuk ke dalam. Saudara, dan para wanita ini melihat tidak ada di sana. Ya, tidak ada di sana. Malaikat ini memperhatikan umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Dia melihat kekaguman para wanita itu. Dan dia juga sudah tahu bahwa para wanita ini adalah nanti akan mempermuliakan nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita melihat keajaiban Tuhan, kita melihat kemahakuasaan Tuhan yang tidak bisa terjangkau oleh pikiran manusia. Saudara, bahwa Tuhan jauh lebih banyak melakukan perkara-perkara keajaiban. Tidak bisa diduga bahwa Allah bangkit dari kematian. Tidak bisa diduga, tidak bisa dipikir oleh para wanita yang mewakili saya dan saudara, umat manusia. Bagaimana mungkin dia bisa bangkit, ditutup batu, ada penjaganya. Saudara yang kasih Tuhan, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Setelah mereka terkagum-kagum, terheran-heran, takjub dengan peristiwa itu, maka kemudian malaikat berkata, ayo sekarang jangan di sini. Ya, pergilah ke Galilea. Katakanlah kepada semua anak-anak Tuhan, semua murid-murid yang dikasihi Tuhan, katakanlah kepada mereka, pergilah ke Galilea. Ia mendahului kamu ke Galilea. Saudara, saya pernah menyampaikan khotbah tentang Galilea ini, bahwa Yesus Kristus memulai pelayanan dari Galilea. Kemudian saudara, di akhir hidupnya, maka dia pergi ke Galilea. Saudara, dan ini adalah sesuatu yang sangat bermakna, bahwa Galilea adalah tempat yang gelap. Di sana ada banyak hal kegelapan. Maka Yesus Kristus memulai pelayanannya dari Galilea. Saudara, dan sekarang ini dia kembali. Ayo kembali ke Galilea. Apa maksudnya saudara? Supaya kasih mula-mula itu berkobar-kobar kembali. Nangkep, katakan amin. Saudara ingat ketika pertama kali diselamatkan, saudara begitu rupa semangat. Dan saudara di menjelang nanti kita dipanggil Tuhan, saudara kiranya kita ingat kembali dengan kasih kita kepada Tuhan, kasih yang mula-mula. Dengan kata lain, kasihnya jangan berkurang. Terus ke Galilea, melihat kasih yang awal itu. Sementara saya menyampaikan ini, saudara melihat diri sendiri, apakah kasih saudara mulai luntur, tereduksi dengan kondisi situasi yang ada di sekitar kita? Atau saudara melihat ada saudara yang sangat dikasihi, rupanya mereka sudah mulai meninggalkan Tuhan? Atau saudara melihat ada orang lain yang sekarang mulai undur dari kasih Allah? Maka tugas kita adalah seperti apa yang dikatakan malaikat ini. Ayo, pergi, segera pergi, jangan di tempat ini. Ya, di sini tempat yang gelap. Katakanlah atau beritakanlah, ceritakanlah bahwa ia telah bangkit. Saudara yang kasih Tuhan, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Maka saudara, mereka dengar apa yang dikatakan oleh para malaikat ini. Segera pergi dari kubur itu, sama-sama katakan pergi dari kubur itu. Ayo saudara ulangi, pergi dari kubur itu. Di kubur itu ada orang mati, di kubur itu ada orang-orang yang kemudian meratapi kehidupan dan lain sebagainya. Di sana ada kedukaan. Saudara pergi dari kedukaan. Karena saatnya akan bersuka cita. Saudara, kata Tuhan demikian. Saya lanjutkan pembacaannya. Dengan takut dan dengan sukacita. Ayo saudara bisa menerjemahkan dengan takut, dengan sukacita. Satu sisi takut,
sisi yang lain sukacita. Pernahkah saudara mengalami demikian? Siapa yang pernah coba? Gimana ya? Satu sisi takut, satu sisi sukacita. Ya, saudara pasti pernah mengalami hal yang demikian. Dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat. Berlari cepat-cepat karena takut, iya. Berlari cepat-cepat karena sukacita, iya juga. Untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Yang saya maksudkan di sini adalah saudara bisa menangkapnya. Takut di situ adalah takut Tuhan. Semakin takut Tuhan dan mereka kemudian dengan sukacita. Ketika mereka berlari-lari mau memberitakan ini kepada murid-muridnya, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut." Sama apa yang dikatakan oleh utusan Tuhan dalam bentuk malaikat tadi. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, diulangi lagi. Supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kebangkitan Yesus Kristus harus diberitakan kepada orang lain. Nangkep, katakan amin. Saya ulangi lagi saudara, bahwa kebangkitan Yesus itu harus diberitakan kepada orang lain. Orang-orang yang saudara kasih, saya percaya kita semua memiliki beberapa banyak orang-orang yang kita kasih. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah saudara sudah mewartakan kebangkitan Yesus? Arti lain, apakah saudara sudah mewartakan kuasa Yesus Kristus? Yang lain lagi saudara, apakah saudara bersaksi betapa kasih Allah itu luar biasa atas hidup saudara? Apakah sudah diberitakan kepada orang lain? Di kebangkitan Yesus ini, saudara mari kita terus melihat hati kita. Saudara, para wanita ini mewakili saya dan saudara. Bukankah kita ini adalah mempelai wanita? Saudara, di sana ada Maria, di sana ada Maria Magdalena. Saudara, di sana ada Salome dan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sekarang diterjemahkan zaman sekarang adalah saudara semua sekarang datang untuk mencari Tuhan. Dan ketika mencari Tuhan, Tuhan ketemu. Maksudnya Tuhan menemui saya dan saudara. Dan perkataannya adalah, ayo beritakan kasihku, beritakan kepada orang lain. Saudara yang kasih Tuhan, bahwa ketika para Maria ini, ya Maria banyak, rupanya Maria adalah nama favorit orang Israel. Saudara, dan kemudian melihat begitu luar biasanya, maka yang pertama yang kita ambil adalah bahwa Yesus mengalahkan maut. Sama-sama berkata, Yesus mengalahkan maut. Yesus bangkit itu mengalahkan maut. Markus 16 ayat yang kelima sampai 6, lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Saudara yang kasih Tuhan, ia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit, dia mengalahkan maut. Apakah maut? Saudara, ketika Jumat Agung sudah saya sampaikan, maut itu adalah kematian, maut itu adalah kegelapan, maut itu adalah kegagalan, maut itu adalah sesuatu yang menakutkan, saudara. Tetapi Tuhan tidak tinggal di sana. Kalau kita tinggal di sana, maka saudara percuma iman percaya kita. Tetapi dia adalah yang mengalahkan maut itu. Mengapa dia harus ada di sana? Karena harus menanggung dosa saya dan saudara. Dan dia harus mengalami kematian. Tetapi kematian itu sudah ditaklukkannya. Dia tidak tinggal di dalam kematian. Dia tidak tinggal di dalam kegagalan. Dia tidak tinggal di dalam kegelapan. Saudara, sekarang ini apakah mengalami kegagalan atau kehidupan masa depan yang kelihatannya suram? Tuhan tidak tinggal di sana. Kalau saudara mencari dia, saudara maka nanti akan ketemu dan kemudian kita akan menerima terang dari Tuhan yang berkilau-kilauan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-55.
1 Korintus 15 ayat yang ke-55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Tadi saya sudah sampaikan, apakah itu maut? Itu kematian. Maut itu adalah kegelapan. Tidak bisa maju ke depan kalau ada kegelapan. Apakah maut itu kegagalan? Saudara, kemudian ada pertanyaan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Adakah kuasamu? Kira-kira demikian. Saudara yang dikasih Tuhan, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, bahwa Yesus Kristus itu mengalahkan maut. Mari kita sekarang imani dalam hidup kita. Kalau saudara sekarang mengalami kegelapan, apapun itu dalam rumah tangga, ada beberapa yang harus kami konseling dalam keluarga saudara, karena kelihatannya suram. Hubungan suami istri yang sudah mulai renggang. Apakah itu kegelapan dalam hidup saudara? Ataukah kegagalan-kegagalan? Ini salah, ini kemudian gagal lagi, melakukan upaya ini gagal lagi. Saudara yang kasih Tuhan, ada pertanyaan sekarang. Hei maut, di manakah sengatmu? Mengapa ada pertanyaan demikian? Karena Yesus bangkit. Saudara, dan bangkit itu mengalahkan kegagalan, mengalahkan kegelapan, mengalahkan kematian. Saudara yang dikasih Tuhan, betapa bersyukurnya kalau kita menyadari, memaknai kalau Yesus bangkit itu mengalahkan maut. Kemudian bukan hanya mengalahkan maut, tetapi Yesus bangkit itu memberikan kemenangan. Sama-sama berkata kemenangan. Tadi kita baca di ayat yang bagian terakhir, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Saudara, pasti nanti kita secara fisik akan mengalami kematian. Tidak bisa dihindari. Tetapi biarlah roh kita bisa hidup selama-lamanya. Kalau kemarin ada 12 anak-anak Tuhan yang sudah dibaptis, dan ada beberapa yang hari ini hadir, saudara yang dikasih Tuhan, ketika dibaptis itu menguburkan hal-hal yang buruk, dikuburkan, di sana dikuburkan. Saudara, ada hawa nafsu, percabulan, perselisihan, amarah, kepentingan diri sendiri, dan lain sebagainya. Itu yang membawa kepada kegelapan. Itu yang membawa kepada kegagalan. Saudara yang kasih Tuhan, maka harus dikuburkan. Ketika dikuburkan, dibangkitkan kembali. Maka ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Saudara, di sana ada kemurahan, ada kesabaran, dan lain sebagainya. Sampai penguasaan diri. Saudara, ketika orang-orang yang melakukan ini, Alkitab Paulus menerjemahkan, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Apa maksudnya? Bahwa semua akan mengalami kemenangan. Orang-orang yang melakukan demikian adalah orang-orang yang akan mengalami keselamatan yang datang dari Tuhan. Saudara, bersyukurlah kalau kita sekarang ini bisa merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Ketika kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus, maka kita berarti mengalami kemenangan. Ayo sama-sama berkata, aku mengalami kemenangan. Keluargaku mengalami kemenangan. Ini saudara, usahaku mengalami kemenangan. Sakit penyakitku mengalami kemenangan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau itu terjadi dalam hidup kita, maka benar Tuhan hidup. Ada dalam hidup kita. Ketika Tuhan hidup, saudara, Dia menuntun langkah kita selanjutnya. Dua bagian saya sampaikan kepada saudara. Ada satu bagian yang nanti akan saya sampaikan di sore hari. Dan itu adalah visi di bulan April. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya sampaikan bahwa Yesus bangkit mengalahkan maut. Yesus bangkit, saudara, memberikan kemenangan dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, saya mengajak menyembah kita beberapa saat. Dan yakinkan dalam diri saudara bahwa Tuhan Allah membawa menuntun hidup kita untuk terus mengalami kemenangan, mengalami kebaikan Tuhan, keberhasilan yang datang dari Tuhan. Ayo semua menyembah Tuhan dengan satu dasar,
seperti wanita itu. Para wanita itu ketika disuruh, ayo pergi, jangan ada di kuburan, jangan ada dalam kegelapan, jangan mau tinggal di dalam kegagalan, ayo pergi. Dan pergi, mereka berjalan, mereka takut, itu adalah takut akan Tuhan dan bersukacita. Sama-sama katakan takut Tuhan dan sukacita. Takut Tuhan dan sukacita. Maksudnya adalah mereka semua waktu itu fokusnya kepada Tuhan. Takut kalau nanti salah karena ada pesan khusus dari Tuhan. Dan dia juga bersukacita. Sukacita meluap-luap. Karena apa? Kemenangan, karena keselamatan sudah dinyatakan. Maka sekarang kita menyembah Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, dengan modal takut akan Tuhan. Taruh di jiwa saudara, taruh di hati saudara, sukacita yang begitu besar. Saudara berdoa sekarang menyembah Tuhan. Ayo semua menyembah Tuhan. Secara Haleluya, haleluya. Dengan rasa syukur, karena Tuhan Allah membawa kebaikan kemenangan dalam hidup saya dan saudara. Secara terima kasih ya Tuhan. Yesus Kristus mengalahkan maut. Yesus Kristus memberikan kemenangan atas kami. Kami bersyukur ke hadapan Allah kalau kami bisa memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Di sana kami bisa menata hidup lagi untuk fokus memandang Tuhan. Kalau Maria dan Magdalena mereka bersukacita, kiranya hari ini hidup kami juga diwarnai sukacita, kegembiraan, bukan duka cita, bukan kegagalan-kegagalan, bukan kegelapan yang menguasai hidup setiap umat Tuhan, tetapi kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera itu melimpah. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang menyelamatkan kita. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Begitu besar. Dengan sukacita saudara di hati, saudara menyembah menaikkan pujian ini. Haleluya. Di saat aku percaya, ya Tuhan, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban dan menyelamatkan kita. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkan, mengalir dari hati saudara. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih
pilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berhutang dan kita tidak bisa bayar. Mungkin di antara kita ada yang pernah berhutang dan tidak bisa bayar. Dengan kesulitan yang begitu rupa, mau bayar tidak ada, dengan upaya apapun tidak bisa. Maka ketemu dengan yang pemberi hutang itu, saudara, seringkali kita menghindar, kita mengalami ketakutan, kita tidak mau bertemu, kita malu. Tapi Tuhan tidak. Hutang kita, saudara, yang tidak bisa dibayar, dibayar oleh Yesus Kristus. Dan Dia menyatakan kepada kita semua yang berhutang, ayo mari datang kepadaku. Semua yang letih lesu datang kepadaku. Saudara, itu Tuhan kita Yesus. Kasih-Nya sangat besar. Bahkan Dia pengen memeluk saya dan saudara. Karena tadi berlumuran darah, berlumuran dosa, tidak bisa berupaya, tidak bisa berdiri tegak, maju ke depan, tidak bisa. Tapi Tuhan datang, mau memeluk saya dan saudara. Dan kemudian memberikan kuasa, memberikan sesuatu yang datang dari Tuhan. Itu kasih Tuhan, kebangkitan Tuhan. Maknanya adalah demikian. Saudara dekat dengan Tuhan, dan akhirnya saudara menerima kuasa yang datang dari Tuhan. Yang nangkep katakan amin. Yang nangkep katakan amin. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, Kasih Yesus, kasih Yesus dan nyatakan kasih Allah, kuasa Allah, pilurnya menyembuhkan. ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Lebih meriah lagi, berikan surat, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur ya Allah, buat segala kebaikan, buat segala kemurahan Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Sembah Tuhan, bersyukur. Terus bersyukur ke hadapan Allah.
kita ada dalam tangan Tuhan dan dituntun kepada kemenangan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. selalu Dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. sama-sama nyatakan bicara. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Kami mau selalu bersyukur. Mau selalu bersyukur kepadamu. Anugerah-Mu membuat kami terpesona Tuhan. Anugerah-Mu mempersona. Selalu Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Sekali lagi bersama-sama dengan hati yang terbuka katakan. Mau selalu bersyukur kepadamu. Yes Lord. Anugerah-Mu mempesona. Selalu Tuhan mengangkat kami. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Tuhan membuat setiap kami berharga di mata Tuhan. Kau membuatku berharga. Terima kasih Tuhan. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sorak-sorak bagi Allah kita yang mengasihi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami sudah dilaut oleh kebenaran firman-Mu yang begitu menguatkan kami. Kami berterima kasih dan kami mau memberkati Bapak Pendeta kami yang terkasih di tempat ini. Bapak Pendeta Joko bersama dengan istri dan anak-anaknya ya Tuhan. Engkau memberkati dia lebih dari apa yang dia pernah pikirkan dan lebih daripada apa yang pernah dia doakan. Berkat-Mu kami terima Tuhan juga di tempat ini. Oleh karena itu kami juga mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Berkati pekerjaan kami, usaha tangan kami Tuhan, apapun kehidupan kami Tuhan, sampai Maranatha kami percaya hidup kami dijamin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi kemuliaan bagi Allah dan dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan.
apa yang paling gemuruh yang pernah kita kerjakan dalam hidup kita. Bisa ya bersama-sama ya. Sebab Allah kita hidup dan Dia menjamin hidup kita. Amin. Ya, satu, siap ya, pemusik ya, siap ya. Oke, tarik nafas dalam-dalam ya. Kita mau bersorak kencang pagi hari ini. Haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar.
besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Lampunya kelihatan anak-anak kita. Ya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mereka suka menari. Tadi faktanya ada yang menangis, tetapi setelah di atas di sini jadi ikut lompat-lompat. Ya saudara, itu melambangkan kita dan pulang nanti saudara penuh dengan sukacita. Sepakat katakan amin. Kami mengundang yang baptis kemarin, yang hadir pada pagi hari ini bisa ke depan, semua yang baptis. Apakah ada? Yang baptis, ayo semua bisa ke depan, kita akan serahkan akte baptisnya. Kami persilakan Bu Gembala bisa maju ke depan. Karena saya nama-namanya juga tidak terlalu hafal. Nama-namanya sudah nama keren-keren semua. Ya, langsung diserahkan saja. Kok semua ke sana? Ke sini, ke tengah sini. Ya. Ada lagi yang kemarin baptis 12 saudara kita. Ini ada 5, berarti nanti malam ada 7. Puji Tuhan. Yang saya kenal namanya Gita. Maju terus kita. Kemudian ini ada Valen ya. Valen. Ini Seren. Amora dan kemudian Marsa. Ya. Ditanya dulu ada nama atau enggak. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi mereka dan terus maju untuk melayani Tuhan. Bisa kembali ke tempat. Apakah ada pengumuman? Saudara, minggu depan kita akan kembali bergereja, kembali 4 kali, dan kita ada perjamuan kudus di bulan April. Pulang dengan sukacita dan salam buat anggota keluarga saudara di rumah. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Saudara nanti bisa berjabat tangan satu sama lain, karena ini adalah hari raya yang sangat penting, hari raya Paskah. Saya lebih suka Passover daripada Happy Easter.
saudara biasakan untuk ini Passover, ini Paskah lah, gampangnya adalah bahasa Indonesianya Paskah, selamat Paskah, bukan hari telur, tidak saudara ya. Ya, karena kebanyakan ada telur-telur kayaknya di Alkitab nggak ada telur di bulan Paskah. Ya, puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, pulang dengan sukacita dan terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah-Mu. Bersama kami Tuhan, bersamamu di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ada satu saya kelupaan saudara. Apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir? Karena saya harus menyambut saudara. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Bisa angkat tangan. Ada satu, ada lagi. Selamat datang, puji Tuhan. Dan di lain kesempatan kita bisa saling mengenal satu sama lain. Kembali pujikan pujiannya, hidupku mengenal tanda mujizat sertai tiap langkah-Mu. Bersama kami Tuhan, bersama, haleluya, di dalam jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, kiranya tanda ajaib kedahsyatan Tuhan sertai langkah kami. Bersama kami, di dalam jadi bukti kebesaran-Mu. Bersama kami Tuhan, haleluya, di dalam jadi bukti kebesaran-Mu. Bersama kami Allah, di dalam jadi bukti kebesaran-Mu. Semua berkata amin. Saudara, sebelum kita menerima berkat ilahi, kalau ada di antara kita yang datang dalam ibadah ini dengan sakit di bagian tubuh saudara, semua tutup mata, bisa angkat tangan saudara yang datang dalam ibadah ini dengan sakit di tubuh saudara. Saudara boleh angkat tangan. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Sekarang ini hamba-Mu mohon ke hadapan Allah. Kiranya Tuhan Allah penyembuh itu nyata atas hidup dari setiap umat-Mu yang mengangkat tangan, yang ada sakit di bagian tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian tubuh yang sakit dijamah oleh Tuhan, disembuhkan oleh Allah, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya berkat Paskah di tahun ini nyata atas umat-Mu sekarang ini ya Tuhan, yang mengalami sakit disembuhkan oleh Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara turunkan tangan saudara yang merindukan kebahagiaan di dalam rumah tangga saudara, semakin baik di dalam keluarga rumah tangga. Saudara boleh angkat tangan dan pandang Allah. Ya Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan terangkat yang terus merindukan kebahagiaan dalam rumah tangga. Hamba mohon ke hadapan Allah. Ya Bapa di surga, kiranya kebahagiaan rumah tangga Tuhan nyatakan. Sekarang ini ya Tuhan, Allah hadir dan terus menjamah. Allah hadir dan memberikan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh-roh intimidasi, roh-roh provokasi yang bukan dari Tuhan dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saling mengasihi dalam keluarga rumah tangga. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami semua diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat Tuhan sekarang tengadahkan tangan saudara, arahkan hati dan pikiran ke hadapan Allah. Sekarang terimalah kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput saya dan saudara menikmati kemuliaan yang kekal. Di
diberkati keluarga rumah tanggamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kau rencanakan, kau lakukan, dibuat Allah berhasil, berkemenangan. Percaya Allah menyertai, memberkati, melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Ibadah selesai, sekali lagi selamat Paskah.